Jadi hari ini tim catatan kehidupan mau mengunjungi beberapa anak muda anggota gereja GKI Surya Utama yang profesinya atau hobinya berbeda banget dengan studi resmi mereka. Nah, untuk itu kita mau lihat apa sih yang menjadi motivasi mereka, dan kita juga mau belajar inspirasi dari mereka. Saksikan ya. Kenapa kita membuat podcast catatan kehidupan? Alasannya sederhana. Kenapa nggak sekali-sekali kita mendengarkan dari anggota jemaat? Sekaligus juga melihat bagaimana benih-benih firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya belajar banyak ketika saya mendengarkan. Semoga saudara-saudara juga belajar banyak dari podcast catatan kehidupan ini. Halo saudara-saudara, bersama dengan saya di podcast catatan kehidupan. Saat ini sudah ada Grace Daniela, dan kita saat ini ada di studio Grace yang namanya Namu. Grace, ini tempat apa sih? Ini studio Pilates, Kak. Studio Pilates. Ini namanya Reformer ya? Iya, betul. Betul. Ini reformer yang kayu di bawah. Kalau ini tower. Ini tower, dan ada beberapa alat lainnya. Grace, kenapa kamu bisa jadi buka studio Pilates? Kamu bukannya dulu studinya arsitektur ya? Kecemplung sih sebenarnya awalnya. Tapi memang dari awal aku tahu aku bukan tipe pekerja 9 to 5. Jadinya setelah lulus pun juga kayaknya lebih cari yang kerjanya lebih bebas. Aku bisa atur waktunya. Gitu. Tapi pernah kerja kantoran 9 to 5 gitu? Pernah, tapi magang. Dan waktu itu magangnya sudah di Bali padahal, tapi kayak masih kayaknya 9 ke 5 itu waktu aku habis, jadi kayak hobi segala itu nggak bisa aku lakuin gitu. Dan kamu kayaknya nih kalau ngomong soal hobi ada banyak hobinya ya. Di belakang itu ada lukisan-lukisan yang juga hasil karya kamu. Iya. Kadang suka lukis gitu. Olahraga pun juga sebenarnya hobi gitu. Oke. Bisa cerita nggak guys dari antar hobi-hobi ini kan dua-duanya sekarang jadi ya maksudnya dalam hal ini melukis dan olahraga ini menjadi juga profesi kamu nih secara profesional. Bisa cerita nggak yang Pilates dulu deh, sejak kapan sih kamu belajar menjadi instruktur Pilates? Kalau instruktur Pilates itu dari 2014. Itu juga awalnya karena aku punya kondisi skoliosis. Dulu suka nge-gym, tapi ternyata kan nggak boleh. Nah, terus aku masuk ke studio Pilates yang kemudian mereka itu buka training. Karena aku pikir aku ada skoliosis, ya udahlah aku belajar untuk badan aku sendiri, nggak ada salahnya kayak gitu. Terus udah mulai dari situ diminta ngajar. Jadi mulai dari grup kelas sampai akhirnya udahlah mutusin untuk private aja karena bisa lebih kalau Pilates itu memang lebih ke postur. Jadi lebih custom per orang, aku lebih suka ngajar di situ dibandingin ke grup kelas. Gitu. Memang mesti custom ya, satu persatu orang itu dikenali tubuhnya, terus mesti gimana gitu ya. Betul. Saya ngomong gini soalnya saya juga salah satu muridnya Grace gitu kan. Nah, terus tadi kamu sebut bilang kecemplung gitu kan. Kecemplung tuh gimana tuh? Kecemplung awalnya sebenarnya setelah training teacher ya dibilangnya itu aku nggak mau jadi teacher. Tapi ternyata guru di tempat itu ada yang tiba-tiba tuh keluar gitu. Terus mau nggak mau nggak ada orang, aku harus
diterjunin gitu untuk megang kelas. Dari awalnya satu kelas, terus mulai ditambahin gitu. Tapi sebenarnya ya blessing in disguise juga ya kalau kayak gitu. Iya kan kamu cerita kamu orangnya introvert gitu ya, bukan tipe yang public speaker ngomong di depan orang banyak gitu. Tuh banyak belajar sih Kak. Jadi kayak awalnya ya Kak Yola tahu aku introvert, tapi dari ngajar itu aku harus kayak merangkai di kepala aku tuh aku ngomong harus gimana ya supaya jelas. Terus orang yang aku ajak ngomong itu bisa dapetin apa yang aku nangkep secara presisi gitu. Jadi mulai belajar dari situ, dari grup kelas, terus ngajar ke private gitu. Jadi psikologi orang juga aku belajar. Karena kalau misalkan untuk ngajar, aku nggak bisa pukul rata ke semua orang, aku cara ngajarnya begini, itu nggak bisa. Jadi setiap orang biasanya aku punya cara ngomong yang beda supaya bisa masuk apa yang aku pengen omongin masuk ke orangnya kayak gitu. Kata-katanya beda-beda ya. Nah, ini sekarang ini studio ini punya kamu sendiri kan ya, Namu ini ya. Kenapa namanya Namu by the way? Namu ini sebenarnya kalau dulu aku sempat ngajar orang itu kemana-mana, ke rumah-rumah orang, di ruang tamunya mereka. Tapi sekarang si Namu ini kan namu dari bertamu. Nah itu kayak ini ruang tamu aku, orang bebas main ke sini dan bener-bener kayak santai aja gitu, bebas. Dan kalau dilihat ini memang studionya rada beda sama studio biasa karena nggak punya cermin. Karena itu salah satu aku mau setiap klien aku tuh punya awareness gitu, tanpa dia harus kayak oh lihat cermin, oh iya benerin, lihat cermin benerin kayak gitu. Jadi dari dalamnya tuh awarenessnya dapat. Gitu. Jadi ini Namu itu dari kata bertamu gitu ya. Udah dari tahun berapa ya Grace? 2019 gitu. Pas setahun sebelum pandemi, justru pandemi. Ketika awal pandemi atau di tengah-tengah masa pandemi itu gimana tuh studio ini? Kegiatan sih memang berhenti ya Kak, gitu. Karena kan orang-orang juga pandemi itu kan baru, orang-orang masih takut gitu. Itu sempat mungkin setengah tahun ada kali. Tapi dari situ mulai perlahan ada yang mau datang, tapi aku juga coba untuk online. Memang biarpun nggak semua orang mau ya online, karena biasa kalau pilates gitu mereka lebih demen tuh di tactile, jadi dipegang, dibenerin apa yang harus mereka kerjain, dikasih tahu banget kayak gitu. Ya, tapi itu bagian dari suka dukanya ya dalam profesi ini kan, maksudnya sukanya kamu fleksibel waktunya dan juga kamu ke kantor tuh kan biasanya kan kita bisa pakai baju rapi dan sebenarnya kamu bisa pakai baju yang enak banget gitu. Iya, salah satunya sih itu sih santai. Jadi kayak ditelepon jam segini bisa nggak? Oke bisa, kosong gitu. Ya udah langsung jalan. Iya gitu, dan ya tapi ada juga dukanya ya, dan ya itu seperti pengusaha-pengusaha lainnya pada saat pandemi memang ada tantangannya gitu. Tapi sejauh ini bisa bertahan berkat Tuhan ya. Nah kalau ngomong soal lukisan ini juga bagian dari sesuatu yang kamu seriusin selama masa pandemi, betul kan ya? Maksudnya kamu jadi lebih serius gara-gara... Iya, karena banyak waktu luang kayaknya. Tapi banyak waktu luang, jadi kayak hobinya apa bisa dikerjain gitu. Salah satunya sih ngelukis. Kalau ngelukis sebenarnya udah dari dulu, tapi dulu itu lebih ke orang gitu. Ngelukis ya, ngelukis portrait. Tapi juga itu mengalami perubahan. Kalau portrait itu kan sepertinya harus perfect, harus... Apalagi kalau ngambil yang realistis kan, kalau harus mirip, belum kalau misalkan waktu itu sempat untuk terimain custom buat gambar orang, tapi ya itu membawa kecemasan tersendiri. Kalau nggak mirip gimana kan gitu. Terus akhirnya untuk mengimbangi itu aku coba ke abstrak, karena abstrak itu bebas, aku mau ngapain ya sebenarnya tergantung interpretasinya orang gitu. Ini interpretasinya apa nih Grace ketiga lukisan ini? Apa ya, sebenarnya aku lebih main di warna kalau ini dan coba untuk material yang baru. Di sini mix media sih gitu. Kalau diinterpretasikan apa ya, aku memberikan itu bebas kepada yang melihat sih. Gitu. Ya, memang dan maksudnya karena pikir gambar abstrak semua juga bisa, pernah nggak ya? Nggak semudah itu untuk menggambar melukis abstrak gitu. Coba aja sendiri kalau nggak percaya saudara-saudara ya gambar jadinya bagus apa enggak gitu. Nah
Jadi saat ini kamu mendalami ini secara serius juga melukis ini? Dibilang serius pengen, tapi sambil jalan, nggak tahu ya maksudnya kedepannya nanti gimana. Tapi ya dicoba untuk kalau aku udah terjun, udah memilih ya udah diseriusin gitu. Nah, tapi Grace sekarang aku mau nanya mungkin yang terkait dengan refleksi kamu ya, maksudnya kan dalam perjalanan iman kita, pekerjaan itu menjadi bagian dari kita maknai sebagai panggilan, sebagai purpose, tujuan dalam hidup. Dan kadang-kadang ada orang yang kalau pekerjaannya itu nggak sesuai dengan jiwanya, dengan panggilannya juga dia nggak bisa berkembang sebagai pribadi. Kamu udah menemukan panggilan dan tujuan kamu nggak dalam Pilates dan juga melukis ini? Kalau mungkin awalnya aku nganggapnya itu kayak kecemplung, selalu aku bilang kecemplung gitu kan. Tapi ngeliat ke sini ternyata dengan kecemplung itu memang aku mulai menemukan gitu. Karena dari Pilates aku bisa ketemu banyak orang, kenal banyak orang. Kalau dulu tuh benar-benar introvert, dari sinilah aku banyak belajar dari klienku. Terus satu hal, misalkan kayak banyak mungkin yang nggak tahu kan, mau jadi apa ya gitu, mau ini apa ya. Aku ingat ada satu orang, kamu nggak tahu mungkin kamu itu maunya apa. Mungkin karena terlalu banyak, tapi kamu tahu yang kamu nggak mau tuh apa. Dan itu yang aku lakuin. Aku nggak mau melakukan yang aku nggak mau. Kayak tadi kerja 9 to 5, aku tahu aku nggak mau, jadi nggak aku kerjain. Biarpun aku nggak tahu sebenarnya apa bener ya di Pilates atau bener ya di ini, tapi aku mau ngelakuin, ya udah itu yang aku kerjain dulu gitu. Sementara untuk saat ini itu bisa aku lakuin, kesempatannya ada, ya udah dikerjain. Kamu sendiri kan salah satu pelayanan kamu tuh di gereja adalah ngajarin ibu-ibu yoga dan Pilates gitu ya. Iya ada. Nah itu kamu lakukan itu kenapa sih? Karena apa ya? Karena iya, satunya juga nggak sengaja kan. Kayaknya waktu itu kalau nggak salah Kayola lihat aku lagi posting latihan handstand. Terus Kayola waktu itu lagi tertarik sama yoga. Terus nanyain aku, Grace kamu bisa ngajar yoga nggak? Tanpa dulu tuh tahu aku instruktur atau enggak. Gitu. Terus ya aku ngajar sih Kak, kalau mau sih boleh gitu. Yang aku iniin karena buat aku hidup itu nggak cuma kerjaan, jadi harus imbang antara, kalau orang yoga pasti bilangnya mind, body, and soul, tapi menurut aku berjalan dengan Pilates, mind, body, and soul tuh memang harus balance gitu. Jadi itu yang aku coba untuk terus jalanin di setiap langkah aku hidup gitu. Jadi nggak cuma menggunakan Pilates sebagai profesi atau istilahnya sumber penghasilan, tapi juga bagian dari pelayanan gitu ya. Dan sampai sekarang selama pandemi pun ternyata nggak berhenti, Berubah jadi online dan ibu-ibu itu tetap semangat gitu ya. Dan maksudnya menjadi semacam kayak persekutuan sendiri gitu. Grace, pertanyaan terakhir gitu. Kan mungkin bukan pertanyaan ya, lebih kayak saat ini ada statement bahwa anak muda sekarang itu maunya tuh yang sesuai passionnya, tapi jadi identik kayak mau senang-senang, nggak mau tanggung jawab gitu. Nah, menurut kamu itu tepat nggak? Sebenarnya itu tergantung lagi ke tipe orang ya. Tiap orang, ada yang mungkin sambil jalan dia bisa ketemu. Tapi kalau buat aku, ketika orang itu udah nemuin, aku rasa sih kalau anak muda mereka sekarang ya itu udah lebih kayak kalau dia udah tahu passionnya apa, dia akan terjun full 100% di situ dan ngerjain kayak gitu sih. Jadinya kalau dibilang apa tadi? Menghindari tanggung jawab. Tanggung jawab di passion dia, aku rasa sih oke. Dan kalau orang banyak bisa menilai itu, karena kan itu sesuatu yang baru mungkin ya sekarang. Mungkin kayak kesenjangan antar generasi kali ya. Dulu kan orang tua tuh nggak usah mikir passion, yang penting kerja, cari duit, bisa membiayai keluarga gitu. Kalau sekarang kan anak-anak muda kan enggak, saya nggak mau kalau saya nggak suka gitu ya. Dan ternyata bukan berarti nggak bertanggung jawab. Ternyata kan profesi juga itu bisa banyak. Kalau dulu mungkin yang kita tahu arsitek, dokter, tapi sekarang udah benar-benar kamu mau kerja
content creator aja itu bisa dianggap kerjaan. Influencer. Dan maksudnya banyak lapangan kerjaan lain di sini, terutama Indonesia tuh yang kita lebih bisa. Kita mau apa sebenarnya bisa jalan gitu. Nah, jadi mungkin kalau ada orang tua yang lagi cemas, kok anak saya kok nggak mau kerja di kantor sih gitu ya, dikomunikasikan aja gitu ya, mungkin anaknya memang sedang mencari passionnya. Tapi memang butuh pembuktian juga sih, dibuktikan gitu. Betul sih, maksudnya masih juga ada waktu ya, kan kita terus kalau mencari passion terus 10 tahun mencari passion itu mungkin ada overall jauh gitu. Grace, ngomong-ngomong kan kamu studi arsitektur itu bukan ilmu kaleng-kaleng lah, studinya susah di UI, pula jauh gitu kan. Sia-sia nggak sih atau nyesel nggak sih kamu udah menghabiskan tahun-tahun belajar ilmu yang sekarang kamu mau jadi arsitek? Kalau dibilang nyesel enggak, karena sekarang aku jadi tahu ternyata dari dulu aku ambil arsitektur di UI pun itu ada kekasan khusus gitu. Jadi di situ aku banyak belajar filsafat yang kemudian aku punya pemandangan baru soal ternyata ada loh kehidupan lain yang dari sebelumnya tuh mungkin aku nggak pernah kebayang. Aku lebih punya pikiran terbuka, termasuk untuk mencoba ke Pilates, ketemu orang, terus kayak belajar dari orang-orang tersebut gitu, apa yang filosofi hidupnya mereka. Nah itu bisa aku ambil. Terus kalau bisa aku sharekan ke klienku balik, ya udah itu jadi ini aku sih kayak timbal balik. Jadi ada benang merah yang tetap nyambung sampai sekarang ya, walaupun profesi kamu mungkin kelihatannya beda gitu. Ada kata-kata terakhir untuk kita yang mendengar catatan kehidupan kali ini? Walau hidup kita itu bukan hanya pekerjaan, tapi pekerjaan merupakan bagian dari hidup kita. Maka dari itu penting untuk kita itu melakukan hal yang kita sukai. Karena dengan begitu berarti kita turut juga untuk menyukai kehidupan kita.